Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kimia. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan ibu juga demikian. Pada pembelajaran pagi ini, kita mempelajari sifat keperiodikan unsur. Sifat keperiodikan unsur adalah sifat-sifat yang berubah secara beraturan sesuai dengan kenaikan nomor atom unsur dari atas ke bawah dalam satu golongan atau dari kiri ke kanan dalam satu periode. Setiap unsur mempunyai struktur atom yang berbeda-beda berdasarkan konfigurasi elektronnya. Unsur dalam satu golongan atau satu periode mempunyai persamaan maupun kemiripan. Alasan tersebut menyebabkan adanya sifat periodik unsur. Sifat keperiodikan unsur itu meliputi 1. Jari-jari atom, 2. Energi ionisasi atau potensial ionisasi, 3. Keelektronegatifan, 4. Afinitas elektron, 5. Sifat logam dan non-logam, 6. Titik didih dan titik leleh, kemudian ada satu lagi sifat asam atau sifat basa. Baiklah, kita lanjutkan penjelasan 1. Jari-jari atom. Jari-jari atom merupakan jarak dari pusat atom atau inti atom sampai kulit elektron terluar yang ditempati elektron. Panjang pendeknya jari-jari atom ditentukan oleh dua faktor, yaitu jumlah kulit elektron. Makin banyak jumlah kulit yang dimiliki oleh suatu atom, maka jari-jari atomnya makin panjang. Kemudian yang kedua, muatan inti atom. Semakin besar muatan inti atomnya atau muatan intinya, gaya tarik inti akan atom terhadap elektron lebih kuat, sehingga elektron lebih mendekat ke inti atom, maka semakin pendek jari-jari atomnya. Ini kita perhatikan, ini jari-jari atom, ya, ini inti atom, kemudian ini jaraknya, ya, jarak inti atom dengan kulit atom. Kemudian jarak jari-jari atom dipengaruhi oleh proton dalam inti dan jumlah orbital. Semakin ini dari kiri ke kanan, ya, semakin kecil, ya, karena semakin banyak elektron valensinya, maka daya tarik ikatan tadi semakin kuat. Maka, ya, karena dia satu periode, ya, kulitnya sama, maka jaraknya atau jari-jari atomnya semakin kecil. Ini kemudian kecenderungan jari-jari atomnya, ya. Dari atas ke bawah semakin besar, dari kiri ke kanan semakin kecil. Kemudian nomor 2, energi ionisasi. Energi ionisasi atau potensial ionisasi adalah energi minimal yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron dari atom atau ion dalam bentuk gas sampai pada jarak di mana tak ada lagi interaksi di antara ion dan elektron. Energi ionisasi lebih kecil dari energi ionisasi 2, kemudian lebih kecil dari energi ionisasi 3, dan seterusnya. Energi ionisasi unsur dalam tabel periodik. 1. Makin banyak jari-jari atom, energi ionisasi cenderung makin kecil. Kedua, untuk unsur golongan utama dari kiri ke kanan dalam satu periode, energi ionisasinya semakin besar. Ketiga, untuk unsur golongan utama dari atas ke bawah dalam satu golongan, energi ionisasi cenderung semakin kecil. Ini tabelnya kita perhatikan, ya. Dalam satu periode, ini
atau tabel untuk ionisasi yang paling besar. Ini khusus yang di puncak-puncaknya ini puncaknya ini semua ini adalah ini helium, neon, argon, krypton, xenon ini adalah golongan 8A karena mereka yang paling stabil. Ya, kemudian radon. Karena mereka elektron valensinya paling stabil, maka ionisasinya juga semakin besar karena semakin sulit untuk melepaskan elektron. Ini daftar harga atau daftar besaran dari energi ionisasi elektronnya. Kita lihat ya dari kiri ke kanan ini ada di tidak teratur ya energi ionisasi, tapi yang paling besar adalah golongan 8A. Ya, jadi makanya dibilang dari kiri ke kanan semakin besar. Walaupun mengalami ketidakteraturan khususnya periode ketiga ini periode ketiga. Mg lebih besar ionisasinya daripada Al. Kemudian P lebih besar energi ionisasinya daripada S. Karena Mg memiliki elektron yang lebih stabil daripada Al. Kemudian P juga memiliki pasangan elektron atau elektron lebih stabil daripada S. Itu bisa dilihat dari konfigurasi elektron dan orbital elektron. Silahkan dicoba untuk membuat susunan elektron dalam orbitalnya. Kemudian nomor 3, afinitas elektron. Afinitas elektron merupakan besarnya energi yang dilepas suatu atom bila menangkap elektron. Afinitas elektron dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin kecil. Semakin ke bawah jari-jari atom semakin besar sehingga gaya tarik inti atom terhadap elektron terluarnya semakin kecil. Dengan demikian energi yang dilepaskan apabila atom menangkap elektron juga semakin kecil. Maka afinitas elektron dalam satu periode dari kiri ke kanan semakin bertambah besar. Di sini ada grafiknya, kita lihat di sini yang memiliki afinitas elektron yang paling tinggi ini adalah golongan 7A. F, fluorin, klorin, Br, dan iodin. Kemudian 4, elektronegativitas. Elektronegativitas adalah kecenderungan suatu atom untuk menarik elektron untuk membentuk suatu ikatan. Harga elektronegativitas dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin kecil. Dalam satu periode dari kiri ke kanan harga elektronegativitas bertambah besar. Itu terlihat dalam tabel berikut ya, yang memiliki elektronegativitas paling besar adalah 7A. Yaitu fluor, Cl, bromin, dan iodin. Karena unsur 7A sangat mudah menangkap elektron. Ya, unsur 7A tidak bisa berdiri sendiri. Harus diatomik atau dua atom. F2, Cl2, Br2, I2. Nah, di sini tidak ada golongan 8A. Karena golongan 8A tidak sudah stabil. Jadi tidak menangkap atau melepaskan elektron. Kemudian nomor 5, sifat logam dan non-logam. Dalam satu periode, dari kiri ke kanan sifat logam berkurang dan sebaliknya sifat non-logam bertambah. Ya. Kemudian dalam satu golongan dari atas ke bawah sifat logam meningkat dan sifat non-logam berkurang.
6. Titik lele dan titik didih. Dalam satu periode, titik cair dan titik didih atau titik lele dan titik didih dari kiri ke kanan sampai golongan 4A, kemudian turun drastis. Titik cair dan titik didih terendah dimiliki oleh unsur golongan 8A. Dalam satu golongan ternyata ada dua kecenderungan. Unsur-unsur golongan 1A sampai 5A, titik cair atau titik leleh dan titik didih makin rendah dari atas ke bawah. Unsur-unsur 1A sampai 4A, titik cair atau titik leleh dan titik didih makin rendah dari atas ke bawah. Unsur-unsur golongan 5A sampai 7A, titik cair dan titik didihnya makin tinggi. Kemudian nomor 7, sifat asam dan basa. Asam adalah unsur dalam bentuk oksidanya ditambahkan air akan membentuk larutan asam. Kemudian basa adalah unsur yang dalam oksidanya jika ditambahkan air akan membentuk larutan basa. Sifat asam dalam satu periode dari kiri ke kanan semakin meningkat, sedangkan sifat basa makin rendah. Sifat asam pada non-logam satu golongan dari atas ke bawah makin bertambah, pada logam sifat basa semakin bertambah. Jadi yang akan membentuk basa yang lebih kuat adalah golongan 1A. Dan asam yang paling kuat adalah golongan 7A. Contoh soal, apa yang disebut jari-jari atom? Faktor apa saja yang mempengaruhi panjang pendeknya jari atom? Jelaskan. Kemudian, manakah yang mempunyai jari-jari yang lebih besar, Na atau Mg? Berikan alasanmu. Apakah pengertian dari energi ionisasi? Silahkan jawab. Kemudian soal-soal berikutnya, berdasarkan tabel berikut, urutkan energi ionisasi unsur-unsur tersebut dalam soal periode dari kiri ke kanan. Unsur energi ionisasi P sebesar ini Q, R, S, T. Jadi urutkan dalam satu periode yang mana lebih kecil atau lebih besar. Demikian pembelajaran kita pada pagi ini. Terima kasih. Selamat pagi.